Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru kepada anak-anakku sekalian yang baru saja naik dari kelas 8 ke kelas 9. Harapan saya di tahun ajaran yang baru ini kalian tetap semangat belajar, ya. Bahkan bertambah semangat kalian walaupun di tengah wabah COVID-19 ini. Kalian jangan putus asa, tetap belajar dengan sistem daring dari rumah, ya. Harapan saya yang lain, saya berharap ada perubahan sikap dengan naiknya kalian ke kelas 9 ini, baik terhadap orang tua kalian, teman-teman kalian maupun guru-guru kalian. Oke, pada tahun ajaran baru, materi pertama yang akan kita pelajari hari ini pada pertemuan kali ini adalah sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, ya, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan bagi reproduksi. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah satu, menunjukkan bagian organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya. Yang kedua, menunjukkan bagian-bagian organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan proses spermatogenesis, ya, pembentukan sel sperma. Dan yang keempat, menjelaskan proses oogenesis atau pembentukan sel telur atau ovum, ya. Jadi pada pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran kita adalah 4 itu. Harapan saya setelah pembelajaran ini kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang 4 itu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, lebih lanjut, kalian harus tahu dulu perkembangbiakan. Apa itu perkembangbiakan atau reproduksi? Reproduksi atau perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ya, mungkin kalian masih ingat pelajaran kelas 7, salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan reproduksi, ya. Tujuan dari reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Jadi kalau makhluk hidup agar tetap lestari ya harus melakukan reproduksi atau perkembangbiakan. Kemampuan berkembang biak setiap spesies berbeda, ya. Sebagai contoh, kita sebagai gambaran sederhana, kambing dan harimau. Kambing walaupun tiap tahun diadakan penyembelihan massal, yaitu pada waktu hari raya Idul Adha, kambing tidak pernah dinyatakan sebagai hewan yang terancam kepunahannya. Kenapa? Karena kemampuan reproduksi kambing sangat tinggi sekali. Bandingkan dengan harimau. Walaupun tidak ada penyembelihan seperti kambing tiap tahunnya, bahkan orang yang berburu harimau pun dikenai sanksi pidana, namun demikian harimau tetap dinyatakan salah satu hewan yang terancam kepunahan, ya. Kenapa? Karena kemampuan reproduksi dari harimau sangat rendah jika dibandingkan dengan kambing. Ya, itu sekedar gambaran bagaimana definisi reproduksi dan kemampuan reproduksi dari tiap makhluk hidup atau tiap spesies. Oke, selanjutnya kita akan perkenalkan alat-alat perkembangbiakan. Yang pertama, alat perkembangbiakan pada laki-laki, ya. Alat perkembangbiakan pada laki-laki, testis, terdiri dari testis, yaitu tempat menghasilkan sperma. Yang kedua, skrotum, yaitu kantong yang melingkupi testis. Fungsinya adalah melindungi testis dan menjaga suhu agar tetap stabil sehingga sperma yang dihasilkan testis tidak rusak. Yang ketiga, ductus epididymis, fungsinya tempat pematangan sperma. Kemudian vas deferens adalah saluran sperma, tempat sperma mau dipindahkan kemana, ya, dari mana dan kemana. Kemudian penis untuk memasukkan sperma ke vagina, yaitu pada waktu kopulasi atau persetubuhan. Selanjutnya kelenjar prostat, fungsinya menghasilkan cairan mazi, ya, yang biasanya berisi zat-zat makanan sebagai bekal sperma untuk berpindah tempat dari testis ke tempat lainnya. Yang terakhir, pubis adalah daerah di sekitar kemaluan yang ditumbuhi oleh rambut
rambut kemaluan. Kemudian wanita, ya, alat reproduksi wanita yang pertama ovarium, fungsinya menghasilkan sel telur. Oviduk adalah saluran tempat keluarnya sel telur dari ovarium. Kemudian kalau di oviduk juga tempat pembuahan, kalau tidak dibuai dia akan lurus sebagai darah kotor. Rahim, tempat perkembangan embrio atau uterus ya. Endometrium adalah lapisan dinding rahim, tempat menempelnya embrio, zigot atau janin setelah terjadinya pembuahan. Vagina adalah alat kelamin wanita, alat kopulasi, alat persetubuhan ya. Kemudian bagian luarnya yang bisa adalah labia mayora, bibir tebal, labia minora, bibir halus, klitoris atau kelentit, yaitu semacam tonjolan di bagian atas dari labia minora. Kemudian pubis adalah daerah di sekitar kemaluan yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Ini adalah gambar alat reproduksi laki-laki. Bisa kalian lihat ya, mana testis, mana letak testis di mana, skrotum di mana, epididymis di mana, penis di mana, kelenjar prostat, pubis dan sebagainya. Dan alat perkembangan biakan wanita bisa dilihat ya, ovarium, di gambar tertulis ovari, itu adalah ovarium ya. Rahim kalau di gambar itu tertulis uterus. Endometrium enggak kelihatan dari tanda panah keterangannya. Vagina ya, labia mayora, labia minora, klitoris ya, dan pubis. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Dan alat reproduksi wanita bagian dalam kita lihat ya. Ini kalian bisa lihat keterangannya. Rongga rahim yaitu nomor 1 itu oviduk, saluran telur, nomor 2 atau istilah lainnya tuba fallopi. Yang ketiga ovarium, tempat menghasilkan ovum. 4 rongga vagina sebagai alat kopulasi, dan 5 lapisan endometrium, tempat menempelnya zigot atau embrio atau janin ya. Ya, yang biasanya dijadikan model dari sel telur adalah telur ayam. Ya, kalian bisa melihat seperti itu. Mungkin kalian juga sudah sering melihatnya. Tersusun atas kuning telur, ya, yang bagian tengah berwarna kuning. Kemudian cangkang telur, lapisan luar yang keras, yang bisa kalian lihat secara fisik ya. Kemudian putih telur, juga kalau kalian memecahnya pasti akan terdiri dari kuning telur dan putih telur. Keempat, tali kuning, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri kuning telur. Dan kelima, rongga udara. Bisa kalian lihat ketika kalian merebus telur ya. Kemudian kalian memecahkannya, pasti ada bagian kosong di situ antara cangkang dengan telur yang memadat. Itu adalah rongga udara. Kalau model sperma seperti ini secara sederhana, lebih sederhana dari sel telur. Kepala sperma, leher sperma, dan ekor sperma. Ya, bagaimana sel sperma dan sel telur itu terbentuk? Sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan pembelahan sel, karena ini ada kaitannya dengan proses spermatogenesis, pembentukan sel sperma, dan oogenesis, proses pembentukan sel telur. Kedua proses itu melalui tahapan pembelahan sel. Ya, pembelahan sel pada prinsipnya ada 2, pembelahan mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Contohnya pada pembelahan sel tubuh, misalnya sel tulang, sel kulit, dan sebagainya. Jadi anakannya memiliki jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Misalnya jumlah kromosom sel induknya 46, maka anakannya pun akan memiliki sel anakannya, hasil pembelahan akan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, yaitu 46. Kemudian yang kedua, pembelahan meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah atau separuh dari jumlah kromosom sel
induknya. Contohnya pada pembentukan sel gamet. Pembelahan sel gamet, baik sel sperma maupun sel telur, kalau sel induknya memiliki jumlah kromosom 46, maka hasil pembelahannya, hasil akhir pembelahannya, sel anakannya itu akan memiliki jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Misalnya pada manusia, sel sperma atau sel telurnya mengandung jumlah kromosom 46. Ketika terjadi pembelahan meiosis, hasil akhir sel anakan yang 4 sel anakan itu, masing-masing sel anakannya akan memiliki jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya, yaitu 23. Yang berkaitan dengan pembelahan sel gamet, yaitu pembelahan meiosis ini ya, kita lihat. Nah, ini adalah fase-fase pembelahan sel. Yang pertama fase pembelahan sel mitosis. Yang pertama fase profase, kamu lihat di situ kromosom masih mengumpal, sedangkan spindle atau benang-benangnya juga masih belum pas di kutubnya masing-masing. Kemudian fase metafase, ciri utamanya kromosomnya terletak berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuatornya, di garis tengahnya itu ya, diameternya. Kemudian fase yang ketiga, anafase, ciri utamanya kromosom anakan, kromosom yang di tengah tadi pada fase metafase, membelah masing-masing jadi 2, masing-masing bergerak ke arah kutub yang berbeda. Bisa dilihat di gambar ya. Seandainya gambar kurang jelas, kalian bisa browsing di Google. Nanti kalian ketik aja tahap-tahap pembelahan sel, nanti akan keluar semua gambarnya. Kemudian fase terakhir, telofase, ya, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang, sehingga terjadi 2 lekukan yang hampir sudah menjadi 2 sel anakan. Fase pembelahan meiosis ya, yang kedua. Sama dengan fase pada mitosis, hanya saja pada pembelahan meiosis terjadi 2 tingkat pembelahan. Sehingga ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Angka terakhir 2 maupun 1 adalah menunjukkan tingkat pembelahan ya. Fase-fasenya sama, profase 1, metafase 1. Metafase cirinya tadi apa? Kromosom berada berjajar di bidang ekuator atau di tengahnya. Anafase, kromosom sel anakan hasil pembelahan bergerak ke arah kutub yang berbeda. Telofase sama, ya, membran itu mulai terbentuk, kromosom mulai merenggang sehingga terjadi 2 sel anakan. Pada profase 2 sel anakan itu akan masing-masing membelah lagi sehingga pada fase telofase terakhir terjadi 4 sel anakan. Ya, beginilah pembelahan meiosis. Ini adalah proses pembelahan yang terjadi pada sel sperma maupun sel telur. Spermatogenesis, bagaimana tahap-tahapannya? Nah, seperti ini ya, kalian lihat spermatogonium masih 2N, artinya diploid, kromosomnya masih 46, membelah jadi 2 menjadi spermatosit primer. Dari spermatogonium ke spermatosit primer itu adalah pembelahan mitosis ya. Awalnya pembelahan mitosis, sehingga hasilnya pun spermatosit primer itu adalah 2N, masih diploid. Jadi jumlah kromosomnya masih 46. Dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Nah, ini sudah meiosis, sehingga spermatosit sekunder istilahnya N saja, bukan 2N, N saja, istilahnya haploid. Jadi kromosomnya sudah menjadi separuhnya. Kalau pada manusia spermatosit primer itu 46, maka spermatosit sekunder sudah 23. Jadi sudah menjadi separuhnya. Dan juga spermatid sama, meiosis pembelahannya N, dan yang terakhir sel sperma itu juga N, haploid ya. Jadi yang pembelahan mitosis adalah spermatogonium ke spermatosit primer. Nah, mulai dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder dan spermatosit sekunder ke spermatid, spermatid ke sperma, itu ada pembelahan meiosis. Kamu bisa melihat spermatosit primer ke sekunder hasilnya sudah N, separuhnya.
Dari 2N menjadi N saja. Dari diploid 2N menjadi haploid N saja. Kemudian berikutnya adalah oogenesis, ya, pembentukan sel telur. Sama dengan spermatogenesis tadi, oogonium asalnya. Kalau tadi spermatogonium, sekarang oogonium, bahan pembentuk ovum. Menjadi oosit primer itu adalah diawali dengan pembelahan mitosis. Sehingga oogonium yang 2N diploid tetap menjadi oosit primer 2N. Pembelahannya pembelahan mitosis. Dari oosit primer ke oosit sekunder itu sudah meiosis. Sehingga oosit primer yang 2N diploid menjadi oosit sekunder yang haploid yang N saja. Selanjutnya dan seterusnya adalah ootit itu haploid, ya. Demikian juga dengan ovum. Ya. Yang fertil hanya satu, ya. Dari 4 sel anakan itu yang fertil maksudnya yang bisa menjadi embrio nanti, yang dibuai sperma menjadi embrio nanti ada satu saja fertil, yang fertil ya, yang subur. Sedangkan yang 3 adalah polosit, nggak bisa menjadi calon makhluk hidup. Ya. Demikian oogenesis pertemuan pertama kali ini, ya. Nanti setelah itu saya kasih tugas dan tolong dikumpulkan, usahakan mengerjakan semuanya. Kalau tidak bisa, nanti kalau ada sesi online tanya jawab bisa, dan kalau nanti misalnya kurang waktunya kalian bisa browsing sendiri di Google, ya. Oke, demikian pertemuan kita pada daring pertemuan pertama. Saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.